Rantingnya Arsen ke lantai dan pas Arsen nengok ke atas, lagi-lagi dia melihat sosok sundel bolong itu masih ada di situ. Arsen macam muak kali dengan gangguan dari sundel bolong itu. Udah capek kali aku rasanya kan. Pas sosok itu mendekat ke wajah aku, nah dia aku pukul dia, aku tinju dia. Tapi pukulan aku tembus. Ya tembus lah wak, orang hantu. Tapi saya udah kesal kali si Arsen. Udah aja begelut si hantu nih. Dah ya cukup ya, kata. Apapun yang udah dilakukan pres yang kurang ajar ke mama aku tuh, aku udah gak peduli lagi. Cukup. Aku gak mau ikut sama kau. Aku muak sama kau ya. Berhenti kau sakitin mama aku. Pergi kau dari sini. Nah betul, seketika sosok itu pun hilang wak, entah kemana. Udah macam gak takut lagi, aku udah jadi kesal aku. Nah dia langsung dia buru-buru masukin lagi barang-barang mamanya. Balik lagi lah dia ke rumah sakit kan. Di perjalanan wak, Arsen ini masih mencoba terus nelpon Om Pras. Tapi lagi-lagi nomor yang gak aktif, menghilang total. Om Pras ini gak ada kabar Om, halo. Udah tuh aku menggebu-gebu kali. Udah kan wak, kurang lebih 3 hari lah ibu ini dirawat di rumah sakit kan. Dan sejak ibu masuk rumah sakit sampai dinyatakan boleh pulang, tetap Om Pras masih nggak diketahui keberadaannya wak, hilang total, lost contact Om Niha. Dan pada saat itu Arsen sama ibu ngerasa kejadian aneh yang menimpa mereka pasti ada kaitannya sama Om Pras. Kenapa tiba-tiba dia main menghilang kayak gitu aja ya kan. Dan gangguan ini baru ada setelah Om Pras masuk. Dan tentunya mereka jadi makin curiga lagi sama ruangan pribadi Om Pras yang ada di halaman belakang itu. Akhirnya wak, sepulang dari rumah sakit, ibu sama si Arsen pun langsunglah datang ke ulama dulu. Gak langsung ke rumah nih wak buat ngecek ruangan itu, belum. Dia pergi ke tempat ulama dulu untuk meminta ibu diruqyah. Dan gak cuma ibu aja, Arsen juga diruqyah rupanya. Dan selesai ruqyah wak, Arsen bilang badan aku jadi capek kali, nah dia lemas kali. Tapi dia gak bisa ingat apa-apa wak tentang proses ruqyah itu. Yang dia ingat hanyalah waktu ruqyah itu selesai, ada banyak kali orang yang tadinya ngebantuin ruqyah ibu sama si Arsen, tangan orang-orang tuh udah berdarah-darah wak. Mereka juga gak banyak ngomong nih sama Arsen dan ibunya Arsen. Mereka cuma bilang kalau kejadian horor yang ibumu dan kamu alami adalah karena kamu Arsen sudah dijadikan tumbal pesugihan oleh seseorang. Tapi jin pesugihan itu ternyata nggak mau, tidak menginginkan kamu tuh jadi tumbalnya. Dia ini malah punya rencana lain. Nah apa rencana ini? Nah jadi katanya jin itu lebih menginginkan Arsen ini menjadi pengikutnya wak, karena jin itu merasa auranya si Arsen ini macam cocok kali sama kami, mudah dikendalikan gitu. Nah mendengar penjelasan ulama-ulama tadi, ibu sama si Arsen ini langsung yakin, yakinnya bahwa orang yang tega menjadikan Arsen tumbal adalah Om Pras. Dan biar kalian tahu wak, yang jadi korban ini tuh ternyata bukan cuma Arsen aja, ibunya juga. Itulah kenapa mamanya jadi sampai keguguran. Janin dalam kandungan ibu itu katanya sudah diambil sama jin itulah. Nah siapa jin itu? Itulah sudah bolong yang gatal mulut si Arsen waktu mandi itu. Dan setelah proses ruqyah ini selesai, barulah Arsen sama mamanya balik ke rumah kan. Mereka masih juga wak berusaha menghubungi Om Pras. Mereka mau minta penjelasan Om Pras ini kan, kenapa nih, tolonglah aku jelaskan tentang semua kejadian yang kami alamin gitu. Tapi sayangnya wak, sampai 2 bulan berlalu Om Pras tetap juga nggak bisa dihubungin. Udah makin muak ibu sama Arsen sama Om Pras jadinya kan. Dan sejak saat itu juga ibu memutuskan untuk membuang semua barang-barang milik Om Pras. Dan mereka juga akhirnya membongkar ruangan pribadi di ruangan pribadinya Om Pras yang ada di belakang rumah tuan. Dan kalian tahu apa isi ruangan itu? Di dalamnya ada banyak kali benda-benda aneh. Ada keris, ada menyan, dupa, patung-patung kecil, kain kafan, tanah kuburan, bangkai ayam yang memang udah hancur, ada jadi tulang. Dan yang paling gilanya lagi adalah di dalam ruangan itu ada foto Arsen lengkap dengan nama panjangnya si Arsen, tanggal kelahirannya, wetonnya, rambutnya, dan kukunya si Arsen. Itu yang katanya tempat ibadah, tempat pemujian setan di sana tuh. Nah melihat itu semua, apa nggak nangis sengguguan mamanya si Arsen wak. Mama langsung meluk si Arsen dengan erat meminta maaf kan. Arsen maafin ibu, ternyata Om Pras ini beneran jahat sama kamu, maafin ibu Nat. Nat pula, bukan maafin anakmu lah. Maafin ibu Arsen, kata ternyata dugaan nenek kamu memang benar, maafin ibu, maafin aku ma, katanya. Udah ini udah terjadi, yang penting sekarang kita bereskan aja langsung nih barang-barang kita bakar semua dah. Langsung dibereskan ruangan itu sama siapa kan? Sama siapa? Sama Arsen, sama mamanya juga.
Dan gak lama kemudian ibunya si Arsen pun memutuskan untuk menjual rumah itu. Nggak mau dia lagi tinggal di sana kan, dan bersama Arsen mereka pun pindahlah keluar kota. Dan sampai detik ketika mereka pindah ini, Om Pras masih juga belum bisa ditemukan, belum bisa dihubungin juga. Sebenarnya mamanya si Arsen sama si Arsen ini juga sempat mengunjungi rumah mertuanya ibu, yaitu mamanya Om Pras kan. Tapi mereka yang ada di rumah itu juga mengaku udah lama nggak dengar kabar dari Om Pras. Entah kemana dia pergi ya tuh katanya. Entah masih hidup, entah enggak, udah nggak peduli lagi mereka. Arsen sama ibunya ini pengen pindah ke rumah baru untuk memulai hidup baru lagi. Woi Om, mana Om nih? Kalau misalnya Om nonton video aku lagi dicari itu sama si Arsen sama mamanya, halo? Bisanya main kabur aja, nggak boleh kayak gitu. Dah. Belum deh, belum penutup. Jadi sejak kejadian itu Arsen mengaku aku jadi semakin taat beribadah lagi. Soal 5 waktu aku juga udah nggak pernah lepas Nadia. Aku selalu minta pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillahnya Arsen sama ibu juga udah nggak pernah lagi dapat teror horor lagi. Alhamdulillah, bagus, mantap Arsen, salam buat ibu ya.